Ya, dibukanya kembali sektor pariwisata juga mengingatkan kita dengan terbukanya juga peluang meningkatnya penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah di berbagai wilayah, khususnya yang masih berstatus zona merah, harus serius menerapkan new normal, utamanya di pusat berkumpulnya masyarakat, karena berpotensi penularan COVID-19 masih akan terus terjadi sebelum vaksin benar-benar ditemukan. Dan pemirsa, malam ini berjumpa lagi bersama program Indonesia Bicara. Saya Bernadetta Ginting. Di malam ini kita akan membahas zona merah tambah wisata tetap buka. Sudah hadir juga menemani saya di studio narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam Mbak Deta. Baik, Pak Miko adalah ahli epidemiologi FMK UI. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Tetap sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Dan nanti pemirsa kita juga akan menghubungi sejumlah narasumber, terutama kita akan melihat bagaimana penerapan protokol kesehatan di tempat wisata. Dan malam hari ini saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Miko. Kita lihat saat ini DKI Jakarta terus menelurkan angka positif pasien corona. Bagaimana Anda melihat pertumbuhan ini? Faktor terbesarnya apa sih Pak? Jadi yang menambahkan jumlah pasien COVID itu adalah satu, pertama tesnya. Karena tesnya diperbanyak, maka temuan kasusnya akan lebih banyak. Kalau positivity rate-nya sekarang 6% katakanlah Jakarta 6% karena sekarang 5,6 gitu. Kalau katakan 6%, kalau diperiksa 5.000 itu akan ditemukan 300. Kalau diperiksa 10.000 dikalikan 6% berarti 600. Jadi begitulah. Jadi kalau pemeriksaannya lebih sedikit, maka ditemukan kasus lebih sedikit karena positivity rate akan relatif tetap, ya relatif ya. 6% bisa 6,5, bisa 6,1 begitu. Nah kemudian yang kedua adalah isolasi kasus. Jadi kalau kasus yang ditemukan semuanya diisolasi. Nah kasus ringan ini yang saya sanksi, bahwa kasus isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, siapa yang menjamin dia tetap isolasi? Karena tidak diberi bantuan oleh pemerintah, selama dia isolasi bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Itu masalahnya kalau tidak diberi bantuan maka dia akan mencari makan keluar. Baik, jadi bisa dibilang pengawasan untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri, terutama kan mayoritas mereka adalah OTG, ini kurang dalam pengawasannya seperti itu. Iya, jadi baik OTG maupun kasus ringan, begitu. Ada kasus ringan yang tetap diisolasi mandiri. Belum lagi karantin terhadap suspek, itu ODP-nya pasti isolasi di rumah, begitu, sampai hasilnya negatif. Nah, kalau sampai hasilnya negatif, mereka diisolasi di rumah, bayangkan orang yang tidak pasti, bisa positif, bisa negatif, tapi harus diisolasi. Nah, kalau pengertiannya kurang terhadap COVID-19, begitu, maka orang itu akan mencari makan keluar. Betul. Kira-kira begitu. Kalau tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, kasus COVID di Jakarta terus meningkat atau di tempat lain juga akan meningkat. Yang terakhir adalah PSBB. PSBB transisi buat saya bukan PSBB. Bukan pembatasan sosial, karena pada saat yang sama dilakukan pelonggaran. Jadi sebenarnya PSBB transisi pembatasan sosial atau pelonggaran sosial, karena nyatanya pada saat yang sama dilakukan pelonggaran sosial. Berarti bisa dibilang PSBB ini kurang tepat dilonggarkan ke dalam tahap transisi ya? Jadi kalau mau kita memulai dengan new normal, ya, ikutilah pedoman WHO yang 6 kriteria. Jadi yang pertama kasus COVID-nya sudah terkontrol. Jadi Jakarta pada waktu itu menggunakan RT, artinya kurang dari 1 di akhir Juni ya. Kurang dari 1, saya sudah katakan di akhir Juni bahwa RT itu jangan jadi patokan, tapi mereka Jawa Barat itu tetap dipegang sebagai patokan. Bahwa artis sudah menurun, wabah akan menurun. Itu salah. Jadi salah. Pada wabah yang propagated atau wabah ini puncaknya memang akan banyak. Jadi bukan hanya satu. Jadi kalau puncaknya banyak, artinya akan naik turun begitu. Bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1, bisa 1 pada saat di puncak dia 1. Kira-kira begitu. Jadi arti bukan patokan, tapi Jakarta dan Jawa Barat menggunakan RT sebagai patokan bahwa wabah
sudah terkontrol. Salah ya menurut saya. Oke. Dan kalau untuk pelonggaran saat ini kita lihat pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka dan tempat wisata juga sudah mulai dibuka. Apakah terlalu cepat pemerintah DKI Jakarta untuk membuka fasilitas umum ini? Ya, karena masalahnya desakan ekonomi. Pada saat pertama kali melakukan PSBB bulan April kalau nggak salah, kemudian bulan Mei kita berhasil melakukan PSBB. Juni dan Juli PSBB transisi menurut saya gagal. Nah, pada saat itu semua dibuka. Mall dibuka, pusat wisata dibuka, bahkan Car Free Day yang saya sarankan untuk ditutup dibuka juga. Jadi sadarlah bahwa kasus COVID itu menular orang ke orang. Jadi orang yang menentukan penularannya. Jadi bahkan sekarang kalau disadari bahwa OTG itu banyak jumlahnya, bahkan di Jakarta itu mencapai 60% OTG. Bayangkan orang tanpa gejala dan banyak orang yang belum terdeteksi, maka OTG akan banyak. Kalau ada kerumunan, apapun kerumunannya, apakah itu pasar, apakah itu Car Free Day, apakah itu di mall, begitu kerumunannya pasti akan memungkinkan penularan COVID-19. Nah, oleh karena itu kerumunan-kerumunan seperti itu ya di stop, termasuk ke tempat wisata. Betul. Dan kita lihat juga zona hijau ini menciut dari 112 menjadi 104 wilayah untuk terhitung dari tanggal 12 Juli ini. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta menanggapi semakin menciutnya zona hijau ini? Iya, ya artinya begini, artinya jumlah kasusnya bertambah. Jadi kalau jumlah kasus bertambah dan itu menyebar di beberapa kelurahan, ya berarti kelurahan merah bertambah otomatis. Kalau jumlah kelurahannya tetap otomatis yang hijau berkurang atau yang kuning berkurang jadi merah atau yang orange berkurang menjadi merah. Masalahnya adalah kasusnya bertambah. Jadi kasus yang bertambah karena pemeriksaannya diperbanyak oleh Jakarta. Sebaiknya memang diperbanyak terus agar kasusnya banyak ketemu, ya banyak ditemukan. Oleh karena itu isolasi yang benar. Jadi kalau isolasi mandirinya tidak benar, buat apa kasus ditemukan? Buat apa? Karena kasus itu ditemukan seharusnya diisolasi dengan benar. Jadi kalau nggak diisolasi dengan benar, artinya penemuan kasus itu sia-sia. Jadi nanti kita akan membahas juga bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan isolasi yang benar atau tidak. Tapi di sambungan telepon dan juga Skype, kita sudah terhubung dengan Ibu Rika Lestari, Departemen Head Corporate Communication Ancol. Selamat malam, Bu Rika. Malam, Mbak. Baik, dan selain Bu Rika, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Ketut Widarsana, Pengelola Promosi dan Pengembangan Usaha Ragunan. Selamat malam, Pak Ketut. Selamat malam, Mbak Deta. Baik, nanti kita akan berbincang bagaimana penerapan protokol kesehatan utamanya di tempat wisata Ancol dan juga Ragunan usai jeda berikut. Tetaplah di Indonesia Bicara.